Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Mulyani, mahasiswi program Pascasarjana Penmas 2020, IKIP Siliwangi Bandung. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haja Aisyeti Rohaiti MPD selaku pembimbing 1, kepada Bapak Agus Hasbinur MPD selaku pembimbing 2. Izinkan saya memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Ajar Daring Video Animasi Dongeng untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak usia 5-6 tahun, studi kasus pada anak kelompok B di RA Fatimah Al-Hajiri. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah perubahan fungsi lembaga pendidikan di sekolah menjadi di rumah memberikan reaksi yang beragam. Ketidaksiapan mengakibatkan adanya penumpukan beban psikologis baik bagi guru, orang tua maupun bagi siswa. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembelajaran daring membatasi interaksi pendidik dengan siswa, sehingga pembelajaran kurang maksimal. Keterbatasan afeksi dan komunikasi yang terbatas pada layar kecil HP membuat guru kurang dapat menggali aspek perkembangan anak. Karakter anak usia dini tidak cocok dengan metode ceramah karena cenderung membosankan. Yang kedua adalah 2 tahun bukan waktu yang sebentar, sehingga siswa sudah mulai jenuh dengan pembelajaran di rumah karena tidak akan sama cara penyampaian materi antara guru dengan orang tua di rumah. Yang ketiga, orang tua sudah tidak konsisten dengan pengumpulan hasil lembar kerja karena skala prioritas dengan beban tugas yang lain. Yang keempat adalah keterbatasan media ajar daring yang tersedia, juga kemampuan tutor dalam menyiapkan media ajar daring berbasis multimedia. Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah 1. Menggambarkan kondisi objektif pengembangan media ajar daring video animasi dongeng untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak usia 5-6 tahun. Yang kedua, mengembangkan media ajar daring video animasi dongeng untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak usia 5-6 tahun. Yang ketiga, mengetahui efektivitas media ajar daring video animasi dongeng untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak usia 5-6 tahun. Yang keempat adalah untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan media ajar daring video animasi dongeng dalam meningkatkan kemampuan bahasa reseptif anak usia 5-6 tahun. Adapun rumusan masalah, berdasarkan temuan permasalahan di lapangan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Bagaimana pengembangan media ajar daring video animasi dongeng untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak usia 5-6 tahun. Pengembangan media ajar daring video animasi dongeng. Setelah mengetahui analisa data studi pendahuluan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Perencanaan pembuatan media sesuai dengan kebutuhan pembelajaran masa pandemi. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan diawali pada bulan September 2021 dengan 3 tahap, yaitu 1. Uji terbatas, yang kedua, uji luas, yang ketiga adalah uji produk. Yang ketiga, evaluasi dilakukan setelah kegiatan pembelajaran berdiskusi dengan tutor atau guru, dengan juga melihat respon siswa dan melihat hasil pretest dan post-test. Yang keempat adalah analisis kebutuhan pengembangan media. Metode penelitian. Metode penelitian yang diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian dan pengembangan atau research and development. Peneliti menggunakan model penelitian dan pengembangan dari Bob and Gall dikarenakan model ini fokus pada produk yang akan dikembangkan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan diimplementasikan dalam pengembangan produk pengembangan media ajar daring video animasi dongeng. Dan selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian dan lokasi penelitian adalah terdiri dari sumber informasi, data peserta, dan guru di 3 lembaga pendidikan anak usia dini di daerah Tanimulya.
Selanjutnya adalah karakteristik dari subjek penelitian adalah sebagai berikut. Siswa kelas B dengan usia rata-rata 5-6 tahun. Juga guru dan tutor di 3 lembaga pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan adalah diuji terbatas di sekolah TK Mentari Mandiri. Yang kedua, uji coba luas di SPS Anggrek 21. Yang ketiga, untuk uji coba produk di RA Fatimah Al-Hajiri. Dengan jumlah seluruh sampel di 3 lembaga adalah 36 siswa dengan seluruh pendidik atau guru sebanyak 6 orang. Instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dipakai adalah 1. Wawancara, yang kedua adalah angket, yang ketiga ada observasi, yang keempat adalah studi dokumentasi. Kerangka berpikir pada penelitian ini antara lain adalah terdiri dari kondisi awal, teori pendukung, upaya, pemberian treatment, proses peningkatan bahasa reseptif anak, dan output atau hasil yang diharapkan. 1. Pada kondisi awal, BDR membuat interaksi guru dan siswa terhambat. Siswa sudah mulai bosan dan jenuh dengan kegiatan BDR. Orang tua sudah tidak konsisten untuk mengumpulkan lembar kerja siswa. Guru belum dapat membuat media ajar berbasis multimedia. Adapun teori pendukung adalah aspek kognitif dalam pembelajaran anak usia dini meliputi belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Yang kedua adalah kecerdasan bahasa meliputi menyimak, berbicara, dan membaca. Yang ketiga adalah pembelajaran yang dijabarkan oleh 9 ski, diantaranya adalah yaitu functional play, constructive play, dramatic play, dan game with rules. Yang keempat adanya keterkaitan antara kemampuan kognitif anak PAUD, kemampuan berbahasa, dan pembelajaran yang bersifat menyenangkan. Upaya dilakukan untuk perbaikan dengan mengembangkan media ajar video animasi dongeng. Adapun pemberian treatment yang dilakukan adalah 2 kali pertemuan per siklus. Hari pertama menggunakan media buku cerita dongeng, yang kedua menggunakan media ajar video dongeng untuk melihat perbedaan efektivitas 2 karakter media. Untuk proses peningkatan bahasa reseptif anak, yaitu dilakukan siswa menonton video dongeng The Story of Cirep. Yang kedua dilakukan tanya jawab tentang tokoh, mengamati ciri-ciri karakter, menceritakan kembali, dan berdiskusi tentang tema cerita. Yang selanjutnya adalah membuat games berhadiah. Adapun output yang diharapkan adalah anak bisa menerima pesan yang disampaikan lawan bicaranya dengan baik dan dapat melaksanakannya. Anak memahami perintah, mengetahui aturan, dan dapat menceritakan kembali, dan dapat memahami sebuah konsep. Diagram alur prosedur pengembangan video animasi dongeng yaitu terdiri dari studi pendahuluan, potensi, sumber daya, dan masalah. Pada potensi dan sumber daya, juga masalah, sekolah dan guru mempunyai sarana digital yang baik. Siswa tidak asing dengan gadget, media audio visual cenderung menarik perhatian anak. Pada masalah, PJJ atau BDR menghambat interaksi guru dan siswa. Guru belum terbiasa membuat media video animasi dongeng. Juga media ajar konvensional cenderung monoton. Sarana video ajar dongeng belum tersedia di sekolah. Selanjutnya pada survei, analisis masalah. Melihat media yang dipakai dan kendala yang ada, merencanakan pembelajaran, menentukan sampel, mengidentifikasi potensi sumber daya, studi literatur, merencanakan proyek. Pada forum group discussion. 1. Menentukan peta konsep. 2. Menentukan produk pengembangan. Yang ketiga, menyusun draft PowerPoint. Yang keempat, mendesain produk video dongeng. Yang keempat, membuat strategi pengujian. Yang kelima, evaluasi analisis survei. Dan selanjutnya adalah diskusi hasil. Pada pengembangan produk awal,
yaitu dibuat penyusunan alur cerita di slide PowerPoint, dilakukan editing, dan juga dilakukan dubbing. Selanjutnya adalah tahap validasi. Untuk tahap validasi dilakukan oleh validasi ahli materi, validasi ahli media, dan juga ahli dari bahasa, yaitu yang terdiri dari akademisi dan juga praktisi. Selanjutnya adalah pada uji coba terbatas. Pada uji coba terbatas, selanjutnya adalah dilakukan di TK Mentari Mandiri. Setelah dilakukan uji coba terbatas, yaitu adanya revisi pertama, merupakan masukan dari guru-guru yang ada di sekolah uji terbatas. Selanjutnya dilakukan ada uji coba luas, yaitu di sekolah SPS Anggrek 21. Selanjutnya pada uji coba luas juga ada revisi kedua, yaitu atas masukan dari guru dari uji coba luas. Yang selanjutnya sesudah revisi adalah dilakukanlah uji coba produk. Nah, sesudah uji coba produk yang dilakukan di RA Fatimah Al-Hajiri, dilakukan perbaikan media. Setelah itu dibuatlah sebuah laporan. Hasil penelitian dan pengembangan. Pada efektivitas produk media ajar, maka diperoleh data total dari pretest dan posttest adanya peningkatan sebanyak 50% dari kondisi awal atau dari kondisi sebelumnya. Pada ketuntasan klasikal diperoleh dari hasil perhitungan ketuntasan klasikal 100%, didapat jumlah siswa yang berkembang sangat baik atau BSB itu sebanyak 70,6% dan siswa yang berkembang sesuai harapan atau BSH sebanyak 29,6%. Hal ini menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal telah tercapai. Adapun pada uji kepraktisan guru, sebanyak 6 orang guru atau 100% dari 3 sekolah observasi mengatakan bahwa produk media ajar video animasi dongeng sangat praktis dengan rata-rata nilai kepraktisan itu 80, yang artinya adalah sangat praktis. Selanjutnya, hasil dari validasi ahli, validasi materi, validasi bahasa dan media. Validasi produk rata-rata memperoleh skor 4,5 dengan kategori sangat valid. Dan hasil penelitian dari validasi ahli praktisi diperoleh nilai rata-rata ada 85,8% dengan kategori sangat valid. Faktor penghambat dalam proses pengembangan. Adapun faktor penghambat dari luar adalah kendala di lapangan. Dalam pemilihan waktu penelitian harus menyesuaikan dengan jadwal sekolah tempat observasi. Sekolah melakukan lockdown ketika masa awal pandemi. Sulitnya bertemu dengan orang tua dikarenakan kesibukan orang tua siswa. Adapun penghambat dari dalam adalah kendala pada diri peneliti, yaitu jadwal observasi dengan pekerjaan harus disesuaikan. Mencari lokasi penelitian yang tidak mudah. Mencari pendamping dari ahli IT yang tidak mudah juga. Pada kesimpulan, didapat yang pertama adalah kondisi objektif pengembangan media ajar daring video animasi dongeng di lembaga tempat observasi, yaitu masih kurangnya media dan fasilitas pembelajaran daring. BDR, belajar dari rumah, merupakan kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Akan tetapi, siswa cenderung lebih menyukai peragaan atau penjelasan yang dapat mereka lihat secara langsung dari guru. Penjelasan yang diberikan orang tua tidak sama dengan apa yang guru sajikan, sehingga proses pembelajaran terasa kurang memuaskan dan anak menjadi bosan. Orang tua sudah tidak konsisten dengan pengumpulan lembar kerja. Dari hasil survei, orang tua menginginkan adanya media ajar video untuk membantu belajar di rumah. Guru atau pendidik masih belum dapat membuat media ajar digital. Yang kedua adalah pengembangan media ajar video animasi dongeng untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif pada anak usia 5-6 tahun. Itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah analisis meliputi
analisis kebutuhan media, analisis anak, analisis materi. Yang kedua adalah desain, meliputi penyesuaian RPPH, menentukan ide cerita, membuat rancangan naskah cerita, membuat storyboard dengan PPT dan dicetak menjadi buku. Yang ketiga ada development, meliputi tahapan pembuatan video dan pengeditan. Yang keempat adalah implementasi dilakukan pada uji coba terbatas, uji coba luas, dan uji coba produk. Yang kelima ada evaluation, meliputi validasi ahli. Efektivitas media video animasi dongeng melalui 3 siklus tindakan, yaitu 1. Uji coba terbatas, uji coba luas, uji coba produk. Dari proses uji coba efektivitas keseluruhan produk media animasi dongeng untuk meningkatkan kemampuan bahasa reseptif anak usia 5-6 tahun, itu telah memperoleh data total nilai dengan rata-rata anak pada post-test sebesar 78,2%. Telah terjadi peningkatan persentase nilai produk media ajar berbasis video dalam keseluruhan yang pada awalnya 28,8% mengalami peningkatan menjadi 78,2%. Dalam hal ini, artinya telah terjadi peningkatan sebesar 50% untuk produk animasi yang sudah diuji cobakan. Video animasi dongeng memudahkan siswa dalam menerima materi, khususnya bagi siswa yang kurang cepat memahami pemaparan materi. Adapun kendala utama dalam pengembangan media ajar daring video dongeng animasi adalah penyesuaian waktu penelitian, kondisi pandemi yang belum sepenuhnya pulih, sehingga interaksi masih terbatas. Pada akhir pemaparan, izinkan saya menyampaikan bahwa pengembangan media ajar daring video animasi dongeng berkaitannya dengan pendidikan masyarakat adalah hubungan mengajar dan belajar berkaitan dengan semua pengaturan dan pada segala tahapan usia, sebagaimana dikembangkan di lembaga pendidikan formal dan non-formal. Sekolah merupakan salah satu bagian dari total spektrum pengaruh pendidikan. Dengan demikian, pedagogi yang efektif mencoba menggabungkan alternatif strategi pembelajaran yang mendukung keterlibatan intelektual, memiliki keterhubungan dengan dunia yang lebih luas. Adapun belajar dari rumah merupakan kegiatan pendidikan yang melibatkan unsur luas, yaitu orang tua. Dengan demikian, orang tua terlibat mengikuti pembelajaran. Ada edukasi yang diperoleh. Menyampaikan pembelajaran dengan video yang diberikan membuat orang tua itu lebih mandiri dalam mendampingi anaknya di rumah. Demikianlah pemaparan tesis yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaat bagi peneliti dan juga bagi yang mendengarkan. Demikianlah akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.